Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah kuliah multimedia, pertemuan kita ke-6 ya. Jadi pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang Adobe Illustrator. Sebelumnya kita sudah membahas gambar raster, yaitu penggunaan aplikasi software, Photoshop ya. Jadi kalau untuk gambar vektor ini adalah aplikasi yang digunakan Adobe Illustrator. Jadi dia lebih kepada fokus penggunaan titik dan garis. Selanjutnya saya akan buka slide-nya, ya. Jadi mungkin ini sudah kita lakukan ya, ada editing gambar ya, terdiri dua, raster dan vektor ya. Nah, bagian kedua ini adalah bagian yaitu membahas tentang gambar vektor. Definisi apa sorry, outline-nya hanya ada ini ya. Jadi hari ini ada pengertian gambar vektor versus flat design ya. Nanti apa kita bahas. Kemudian ada landscape design, kemudian ada karakter design, dan terakhir ada speed art. Ini penggunaannya biasanya saya gunakan adalah tools-nya yaitu pen tools ya. Kita mulai dengan gambar vektor ya. Gambar vektor adalah gambar yang yang menggunakan poligonal ya untuk membuat gambar pada komputer grafis ya. Poligonal ini artinya banyak sudut ya, artinya. Kemudian lokasi-lokasi pada vektor dinamakan control point atau node ya. Nanti saya kasih lihat apa itu node. Kemudian setiap posisi ini memiliki sumbu yang pasti berdasarkan dengan sumbu X dan sumbu Y dari bidang kerja dan menentukan arah jalan ya. Jadi ini lebih kepada vektor itu gambar eh, gambar dua dimensi, yaitu garis X dan garis Y, seperti matematika ya. Kalau misalnya saya tarik kubus seperti ini ya, kalau kita gambar persegi kan seperti ini ya. Sumbu itu ada dua, sumbu X ya, dan ada sumbu Y. Ini kan ya. Nah, kalau misalnya ini adalah saya buat garis persegi seperti ini ya poligonnya, tapi kalau kubus kan sudah sumbu X, Y, dan Z ya. Nah, kalau kita bahas cuman sumbu X dan Y ya. Satu lagi di sini ada sumbu Z seperti ini misalnya. Nah, kalau yang kita pada vektor yang kita gunakan adalah sumbu X dan Y atau dua dimensi. Dua dimensi seperti ini. Setiap alur pada vektor bisa ditambahkan atribut termasuk ketebalan garis, bentuk, kurva, warna garis dan warna isi ya. Ada fill dan ada stroke ya. Nanti saya bahas lagi ya. Oke, kita next slide dulu. Saya clear dulu. Bentar ya. Jadi kita langsung masuk tentang pembahasan apa itu flat design. Terus kenapa ada flat design di Adobe Illustrator? Nah, jadi pengertiannya secara sederhana adalah, nah ini adalah contoh tampilan dari interface flat design ya. Jadi zaman sekarang memang penggunaan seni dari flat design atau gambar datar itu memang lagi kekinian ya. Dan ini adalah contoh interface mulai dari penggunaan Android ya. Ini contohnya aplikasi Android sebelah sini. Kemudian di sini adalah contoh device untuk web ini mungkin ya. Jadi ini program, ini program. Jadi kita lihat ya, itu tuh penggunaannya adalah warna-warna tonton dasar ya, atau warna-warna yang simple, tidak ada gradasi warna di sini malah ya. Ini kayak warna-warna solid seperti hijau, kemudian hijau muda, kemudian biru, termasuklah simbol-simbol atau ikon dari seperti ini ya, media sosial ya. Misalnya ada Twitter, Facebook. Ya. Nah ini adalah sekarang penggunaan adalah flat design. Kalau kita lihat sekarang lagi untuk misalnya untuk game, nah kalau ini game ya, ini salah satu game di Android. Ini namanya Spring Ninja ya. Jadi yang namanya flat design itu dia nggak terlalu mendetail gambarnya. Yang dibutuhkan adalah perwakilan dari suatu karakter. Misal di sini adalah kalau kita lihat di sini gambar karakter ninja. Kalau kita lihat antara mata, hidung, dia nggak punya hidung ya. Kemudian perut langsung ke kaki ya. Kemudian ini kita tahunya ini bahwa ini ninja ya, tapi detailnya nggak ada ya. Maksudnya apa? Dia nggak punya hidung, dia nggak punya alis mata. Nah ini contohnya ya, lebih detail lagi ya. Jadi ini suatu karakter player ya, sifatnya seperti ini aja. Tapi dia udah mewakili ini adalah seorang player ya. Ini adalah city ya, kota ya, tidak terlalu mendetail, tapi dia sudah bisa mewakili apa yang kita inginkan. Jadi apa itu flat design? Secara gambarnya adalah, secara garis besarnya adalah desain dengan pendekatan minimalis, oke, minimal sekali ya.
ya seperti tadi ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini minimal banget ya. Dia tidak begitu menampilkan alis bulu mata, kemudian ada lubang telinga atau hidungnya tidak ada, giginya nggak ada, lidahnya, tapi sudah mewakili ini suatu karakter orang ya, seperti itu. Mungkin karakter orang ini adalah karakter yang suka membaca ya, atau yang suka belajar karakternya, bukan sporty seperti itu ya. Kita lanjut lagi tadi ya. Desain yang pendekatannya minimalis, minim banget ya, yang menekankan pada kegunaannya ya. Kegunaannya apa gitu, kayak tadi player berarti untuk bermain ya di gamenya dengan desain yang bersih tanpa ada bevel, tanpa ada bayangan, tanpa ada tekstur, yang berfokus pada tipografi atau tulisan tipografi itu ya, dan warna-warna cerah. Ini warna-warna pastel saya suka deh, dan ilustrasi 2 dimensi. Makanya saya terangkan tadi adalah garis sumbu X dan sumbu Y. Rata-rata seperti kita lihat ini ya, gambarnya semuanya adalah 2 dimensi. 2 dimensi, ini 2 dimensi juga ya. Terus warnanya adalah warna-warna kalem, warna-warna sederhana atau pastel seperti ini ya, biru, hijau, kemudian ini sebenarnya ini warna orange tapi orange-nya nggak begitu jreng ya. Dan ini yellow juga nggak begitu light, tapi dia ke deep ya, agak sedikit pastel lah kalau saya bilang ya. Kuning pastel, orange pastel, biru dan hijau pastel semuanya ya. Jadi bermain di tipografi, kemudian garis-garis tanpa ada bevel seperti ini ya. Warna-warna cerah, ilustrasi 2 dimensi. Kenapa kita arah pendekatan vektor itu pada flat design? Ya, seperti kita lihat ya, ini adalah contoh tampilan dari Microsoft Windows 10 ya, apa 8 nih, saya nggak tahu nih. Kalau nggak salah ini 8 ya, sorry. Nah, kalau kita lihat desainnya pun sekarang menggunakan flat design, termasuklah Android saya lihat ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ini lebih kepada kegunaannya. Kalau kita lihat simbol seperti ini harusnya kan adalah simbol surat ya atau mail. Beda sama yang kalau detail di surat ini mungkin ada gambar mungkin ada bayangannya sedikit, tapi dengan gambar sederhana sudah mewakili suatu kegunaan. Bahwa kita lihat ini adalah suatu mail. Kemudian ini adalah suatu chatbox, berarti ini mewakili adalah suatu pesan atau message. Kemudian Adobe Illustrator ya, coba lihat nih. Nah, ini kenapa ada E? Ya, pendekatannya kepada tipografi atau huruf-huruf ya, huruf atau tulisan. Dengan mewakili huruf E aja udah mewakili, kita udah tahu itu adalah Windows Explorer ya, atau Windows Edge ya kalau sekarang. Kemudian ini ada kayak keranjang kantong belanja. Berarti ini mewakili adalah suatu toko di Windows Store ya. Jadi klik ini maka kita masuk ke Windows Store. Nah, ini ada foto ya, berarti kamera ya. Semuanya adalah gambar sederhana semua. Semuanya adalah gambar warna-warna cerah, warna-warna ringan, kemudian bermain di tipografi ya, seperti inilah ya. Jadi sekelas perusahaan besar seperti Windows aja sekarang menggunakan flat design untuk menampilkan interface-nya ya. Kenapa kita tidak ya? Itu berangkat dari sanalah kita harus belajar flat design ya. Nah, ini adalah contoh vektor landscape ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa ini ya? Ada gunung ya. Gunung ini saya buat sederhana aja, ada dua warna, ada biru dan warna biru gelap ya. Ada sisi sini ya biru, kemudian sini biru yang agak gelap ya. Kemudian ini adalah contoh gambar pohon. Jadi ini adalah gambar-gambar dasar kita untuk belajar flat design atau mengaplikasikan Adobe Illustrator. Nah, ini contoh konkretnya ya. Kalau kita pecah tadi seperti ini ya. Ada gunung ya, kemudian ada apa namanya ini? Ada awan, ada matahari, ada pohon ya. Kemudian di bawah sini mungkin ada inti dari gunung seperti itu ya. Nanti kita coba akan mengaplikasikan gambar yang ini ke dalam Adobe Illustrator ya. Nah, begitu juga dengan E. Ini nanti kalian baca sendiri ya. Ini hanya untuk definisi dari toolbar, view kayak gitu ya. Baca aja sendiri. Ya. Kemudian kita lihat aja logo ya. Logo ini juga alirannya adalah flat design ya. Seperti ini warnanya warna standar ya. Juga ikonnya juga nggak yang ribet ya. Kemudian muncul tulisan Pertamina ya. Jadi ini adalah simbol Pertamina atau IM3 ya. Pendekatannya adalah pendekatan standar. Nah, beginilah yang digunakan. Sebenarnya ini aliran adalah flat design ya. Menggunakan Illustrator atau kalau misalnya aplikasi lain adalah Corel. Oke, saya akan coba dulu membuka software dari Adobe Illustrator.
Nah, ini adalah interface-nya Adobe Illustrator ya. Jadi ini biasa ada toolbar ya, nanti di sini ada toolbar, sini ada untuk works area atau canvas lah kalau orang bilang ya. Oke, untuk membuka lembar kerja baru, kita bisa pilih di menu bar dari file, kemudian pilih new ya, atau buka baru ya. Nah, di sini ada beberapa settingan ya, apakah kita untuk mobile atau smartphone ya. Kemudian di sini apakah untuk web yang ukurannya besar atau web yang ukurannya 1280 kali 1024 pixel. Ini saya sudah jelaskan pada gambar. Kenapa ada pixel di sini ya? Sudah saya jelaskan di materi pertemuan kedua apa ketiga, saya nggak tahu ya. Pengertian resolusi dan pixel ya. Silahkan baca lagi nanti ya. Apakah itu untuk printeran ya, untuk kertas legal atau A4 ya, kan kertas ada yang legal dan ada A4 ya. Kemudian apakah itu untuk apa namanya video, film ya. Nah, ini ada ukurannya semua nih ya. Kemudian apa itu untuk ilustrasi ya. Ini lebih kepada pen tool, nanti untuk poster kah, untuk tabloid kah, semuanya ada settingan di sini. Ini semuanya adalah lembar kerja kanvas ukuran standarnya mereka ya. Nah, bagaimana jika kita ingin punya standarnya kita sendiri? Ya gampang, tinggal di sini aja ya. Misalnya di sini kan ini ada save recent yang file kita pernah kita buat, nanti akan muncul di sini ya. Berarti kalau untuk memulai yang baru ya pilih aja, klik new aja di sini. Nah, misalnya di sini untuk ini saya gunakan adalah pixel ya, bukan sentimeter, milimeter, inci, pikas atau poin. Saya lebih kepada pixel ya. Kalau sentimeter kan berarti ukurannya 1 meter berarti 100 cm ya. Tapi saya pixel aja. Misalnya standar pixel saya seperti ini ya. Ini standarnya 1240 kali 720 atau misalnya kalau mau diganti ada bisa pilih di sini nih, diklik kemudian di delete atau di edit ya. Nah, ini orientednya apakah yang portrait atau yang landscape ya, pilih aja. Ya, kalau saya sih lebih kepada landscape ya. Kemudian ini topnya, sisi atasnya kalau misalnya ada sisa berapa pixel, kemudian kiri kanannya berapa silahkan ya. Ya, kalau seperti standar saya sih seperti ini aja ya. Kemudian artboard-nya ada berapa, kalau ada satu ya pakai satu, kalau dua ya silahkan tambah dua ya, seperti itu. Nanti artboard itu apa nanti saya akan jelaskan di kanvasnya. Kemudian serasa kalian udah benar ya, udah selesai. Oh ya ini adalah file name project yang akan kita simpan dalam Adobe Illustrator. Misalnya di sini adalah day one gitu ya, misal aja ya. Kemudian kalau udah benar, udah kalian settingannya udah dapet, silahkan pilih create aja. Nah, ini dia. Maka muncul hasil seperti ini. Dia akan memunculkan kanvas ukuran 1280 kali 720 tadi ya. Kemudian nanti akan muncul juga di sini tools-nya ya. Kemudian di sini seperti biasa ya ada panel kayak gitu ya. Ini saya kecilkan, tarik sini aja. Expandernya, color-nya sini. Nah, ini adalah work area kita yang ukurannya 1280 ya. Oke, kita mulai penggunaan standar dulu dari tools-nya, dasarnya dulu ya. Jadi sini ada hands. Hand itu adalah menarik-narik seperti ini ya. Jika kalian menggambar ya bisa ditarik kanvasnya, mau zoom yang mana ya. Misalnya di sini bisa ya kayak gini aja fungsinya. Klik kiri, kemudian tahan, mau tarik kemana ya. Ini hanya untuk hand atau tangan yang menarik-narik aja. Kemudian di sini ada apa namanya ini kaca pembesar ya. Ini fungsinya untuk zoom in dan zoom out. Ketika pada kursor kalian menunjukkan apa namanya kaca pembesar dengan simbol plus, itu artinya zoom in ya, zoom in ya. Terus bagaimana untuk zoom out? Ya pada keyboard tekan aja ALT ya, ALT nih ya. Tahan ALT di keyboard kemudian klik lagi, maka dia akan lakukan zoom out. Lepas ALT kemudian klik sebelah kiri mouse, maka dia akan zoom in. Tahan lagi ALT pada keyboard kemudian klik kanvas, maka dia akan zoom out. Seperti itu aja cara penggunaannya ya. Kemudian di sini ada namanya artboard. Nah, ini tadi artboard tadi ya. Artboard itu fungsinya untuk menduplikasi apa namanya kanvas kita seperti baru ya. Atau misalnya kita buat seperti ini, maka nih artboardnya dua ya. Nih, ada artboard 1 dan artboard 2. Fungsinya apa? Ini biasanya untuk gambar yang kita sembunyikan untuk melakukan atau warna yang kita copy paste ke sini ya. Atau misalnya mau ukuran berbeda seperti ini silahkan. Atau misalnya kalau kita nggak perlu ya delete aja ya. Mana nih delete-nya? Nih. Aktifkan dulu upload ya di sini. Kemudian nah, misal seperti ini ukurannya untuk warna atau tambah lagi bisa nggak? Ya. Coba di
ALT ya, ALT lepas ya. Jika kalian menggunakan ALT keyboard, tahan, kemudian lepas kliknya, maka dia akan menduplikasi ya. Kalau enggak ya silakan kan Ctrl Z aja ya. Maka kita punya satu artwork seperti itu. Kemudian ini saya skip dulu, saya yang sering pakai aja ya. Ada simbol sprays, ini biasanya untuk men-spray, sorry. First panel ya, sorry ini dia. Nah, panelnya belum ada nih ya. Biarin aja dulu, saya skip. Kemudian kita akan coba langsung menggambar desain dari, saya tampilkan dulu ya. Mana tadi? Nah, kita coba ini nanti dulu ya. Kita gambar dasar dulu. Dan skip. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita pecah, gambarnya terdiri dari gunung, kemudian ada pohon, kemudian mungkin ini rumput ya, rumput yang tingginya, ini rumput seat bawah ya, atau rumput dasarnya, kemudian ada awan, kemudian ini mungkin ada bias awan ya kalau saya lihat, kemudian ini ada matahari. Oke, kita akan coba menggambarkan ini sebagai dasar untuk belajar Adobe Illustrator. Saya akan ke Windows, sorry. Saya akan kembali ke sini ya. Adobe Illustrator, oke. Untuk menggambar segitiga, di sini ada shape ya. Toolbar shape ya. Di sini dia. Caranya adalah arahkan mouse-nya ke arah rectangle tool. Kemudian untuk melakukan sub tool lagi yang baru, klik kanan. Di sini ada namanya pilih poligonal. Poligonal itu artinya banyak sisi ya, banyak sudut ya. Jadi klik satu kali ya. Jadi klik kanan di sini pilih satu kali poligonal. Klik satu kali sembarangan di kanvas atau tarik ya. Kalau tarik kan kayak gini nih ya. Poligonal nanti dia akan bentuk 6 sisi ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat yang sisinya hanya kita butuhkan adalah segitiga ya. Klik satu kali ya. Kemudian nanti di sini ada namanya sides atau sisi. Karena segitiga mempunyai 3 sisi, pilih 3 aja di sini ya. Kemudian apa sih radius itu? Radius itu adalah besarnya suatu gambar atau shape dalam satuan pixel. 1173,4 pixel. Kalau kita oke, berarti 1000 tadi sebesar ini ya. Nah, sebesar inilah 1700 pixel tadi. Nah, kemudian bagaimana cara menggeser segitiganya ke sana sini? Di sini ada namanya selection tools. Klik selection tools, maka kalian bisa menggesernya. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya kita, Pak, ini nggak cocok nih segitiga gunungnya, maunya agak, kalau pada gambar segitiganya agak ramping ya, tarik aja di sini namanya knot ya, tarik. Kemudian di sini namanya angkar ya, anchor ya, atau apa namanya itu jangkar ya. Tarik aja, mau dilebarkan atau ditinggikan ya, beda-beda ya. Anggaplah ini segitiga tadi. Kalau kita pada lihat gambar tadi, ya kita balik lagi ke gambar, itu segitiganya mempunyai 2 sisi ya. Sisi sebelah sini warna biru terang dan sisi sebelah sini adalah biru gelap. Cara untuk membedakan antara kiri dan kanan, ya saya share kembali, saya kembali ke Adobe Illustrator. Itu caranya adalah memotong ya. Memotong bagaimana caranya? Berarti kita akan potong segitiga ini menjadi 2 bagian. Bagiannya seperti ini. Cara memotongnya berbeda dengan gambar lain ya. Kalau misalnya pada pen tool kan tinggal dihapus ya. Kalau di sini cara memotongnya kita menggunakan bantuan shape lain. Misalnya di sini adalah persegi, rectangle ya. Maka tarik rectangle seperti ini atau persegi. Jadi bagian sebelah sini akan kita dapatkan ya. Yang ini akan kita hapus. Memang seperti ini caranya. Iya, memang harus seperti itu ya. Jadi cara pengaplikasian gambarnya seperti itu. Udah dapat nih, kita punya 2 shape, yaitu triangle dan rectangle. Maka untuk memotongnya ya arahkan dulu seperti ini, anggaplah ini benar. Kemudian blok, ingat ya, blok 2 shape ini aktifkan ya, aktifkan dengan cara mengklik kiri, kemudian drag drop ke select semua, udah dianggap ke select semua. Maka untuk memisahkannya kita gunakan adalah mana nih page expander. Saya akan panggil ya. Di sini ada tools namanya page expander ya. Nah, saya keluarkan di sini dulu ya. Atau misalnya kalau komputer kalian tidak ada menu page expander, bisa mengaktifkannya dengan cara seperti ini. Pilih tools, toolbars,
menu bar, kemudian di sini ada page expander ya. Klik page expander, kemudian pilih mau nambah subtract atau apa, bebas ya, anggaplah satu add ya. Oke aja. Sorry. Kontrol menunya apa ya? Sorry. Saya lupa tuh cara manggil cepatnya ya. Windows Page Expander, sorry. Pada menu bar, ya, pilih Page Expander. Itu kalau yang saya lakukan pada efek itu satu persatu. Kalau kita membutuhkan satu Windows full Page Expander, jadi cukup caranya pilih Windows. Kemudian di sini ada namanya Page Expander, ya. Kemudian aktifkan, klik satu kali Page Expander. Mana dia? Page Expander. Ini dia ya. Kemudian diklik maka muncul seperti ini ya. Jadi ada 4 bagian di sini ya. Ada ini untuk meunite, artinya apa? Menjadikan dua shape menjadi satu atau dikombinasikan. Kemudian di sini ada minus front. Tujuannya ini adalah memotong bagian di depan, di belakang, nanti kepotong yang menyisakan di depannya apa. Kemudian di sini ada bagian untuk intersect, artinya selisih dari dua gambar dia akan muncul ya. Selisih, ingat, dua buah shape dia akan memunculkan. Kemudian ini exclude adalah memotong gambar yang berselisih tadi apa? Dia akan ketika dua shape diselisihkan, yang kena, yang terselect antara dua shape itu, maka dia akan hilang. Kita akan bahas dulu yang ini dulu ya. Jadi saya penggunaannya dua ini dulu. Ada unite atau menggabungkan dua shape, kemudian ada minus front. Untuk memotong ini kita gunakan page expander yang minus front. Aktifkan dua shape atau dua objek, kemudian pilih minus front. Maka secara otomatis dia akan potong sebelah sini yang diarsir oleh persegi panjang seperti ini. Saya Ctrl Z dulu ya. Jadi kan kita udah punya dua nih. Ada gambar persegi, segitiga, kemudian ada gambar persegi panjang. Nah, yang diarsir pada bagian belakang yang tidak diarsir oleh persegi panjang, maka dia akan bertahan atau muncul ya. Ketika saya pilih yang minus front, maka muncul seperti ini. Ya, oke ya. Kemudian bagaimana untuk muncul sisi sebelah kanan? Ya, caranya gampang ya. Pertama bisa lakukan kontrol copy paste seperti ini, atau cara yang kedua adalah copy paste kemudian aktifkan seperti ini. Nah seperti itu ya. Maka dia dapat sisi sebelah kanan. Atau caranya kita bisa copy paste kemudian pilih yang namanya rotate ya. Klik kanan objek, pilih transform, kemudian pilih yang namanya reflect atau refleksi seperti cermin. Maka dia akan mereflect secara vertikalkah atau horizontalkah. Karena yang kita butuhkan adalah vertikal atau garis tegak lurus, ya tinggal oke aja. Maka hasilnya adalah sama persis. Kita sudah mempunyai dua objek segitiga yang saling ketemu ya seperti ini. Bagaimana cara mengisi warna antara sebelah kiri dan sebelah kanannya? Klik satu kali. Ya, di sini ada namanya fill dan stroke. Fill itu adalah warna dalamnya segitiga. Kemudian stroke adalah warna bingkai dari suatu objek atau suatu shape. Ya. Misalnya sini ya, ini kan warnanya putih. Bagaimana kalau kita misalnya tadi warnanya adalah warna biru seperti ini ya, biru agak terang seperti ini masih kurang, saya kurang suka ya, mungkin agak biru seperti ini. Kemudian di sini di sisi lain, di sisi kanannya kita akan mengisi warna yang sedikit gelap ya, mungkin kayak gini ya. Jadi kita mempunyai dua warna di sini. Warna biru yang cerah dan warna biru yang sedikit gelap. Masih terlalu mungkin ini ya. Nah, udah ya. Terus saya nggak suka nih ada bingkainya. Bisa nggak bingkainya dihilangin? Ya, itulah fungsinya dari stroke. Ini stroke itu adalah warna bingkainya atau warna luarnya. Untuk menonaktifkannya atau memilih warna baru, ya klik aja ini dua kali, maka misalnya warna merah, maka jadi warna merah. Mana dia? Ini dia, kemudian oke. Jadi warna merah. Kalau nggak butuh ya di non aja. Non itu artinya nggak pakai ya. Artinya hilang. Maka ketika di non, aktifkan dulu non, maka dia akan hilang. Termasuk yang sebelah kiri juga non. Hilang dia ya. Jadi kita sudah menghilangkan bingkai atau stroke-nya dari objek segitiga yang ketemu dua sisi ini. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya pada gambar tadi ada gambar gunung ya. Gambar gunung ada 3. Saya share kembali.
Ini kalau kita lihat ya, gunungnya ada 1, 2, 3. Anggaplah 3 warna ini adalah gunung yang sama ya. Berarti tinggal kita copy pastekan aja. Saya share kembali. Adobe Illustrator ini dia, saya share. Kemudian blok aja, tinggal copy paste. Copy paste-nya gampang ya, pada keyboard tekan Ctrl C, kemudian pastenya adalah Ctrl V. Kemudian atur sesuai keinginan kalian ya. Misal ini copy paste lagi, kemudian di blok. Nah, seperti ini anggap ya. Kemudian kalau saya tarik seperti ini ada masalah ya. Maunya saya menarik itu 3 objek ini berubah ya, ngikut seperti itu. Ya caranya ada namanya nanti grup ya. Saya atur. Nah nih. Jadi blok dulu objek yang mau di grup ya. Kemudian pilih klik kanan. Di sini ada namanya grup. Ketika saya klik, maka semua gambar ikut. Ketika saya mau ambil salah satu grup, misalnya kayak gini kan nggak bisa nih ya. Ya kita nonaktifkan dulu menjadi ungroup. Klik kanan, pilih ungroup. Jadi nggak grup dia ya, itu bisa ditarik ya, bisa dilepas. Oke, jadi ada grup dan ungroup ya. Saya grup lagi. Nah, selanjutnya pada gambar di sini mungkin ada gambar yang gunung yang agak lebih gelap lagi ya, karena mungkin di luar sana agak lebih nggak kelihatan. Ya, pilih lagi segitiga. Ini adalah gambar dasar dulu kita belajar ya. Seperti ini. Sorry. Kemudian dia posisinya adalah di sini ya. Saya paste lagi. Ini adalah gambar gunung yang agak jauh ya. Warnanya pasti lebih gelap karena dia kelihatan lebih jauh. Anggaplah lebih gelap seperti ini. Kemudian ini juga di oke. Saya mau sedikit improve ya. Kalau misalnya ini warna ini, maunya saya birunya itu biru gini ya. Kita nggak tahu nih biru yang di mana ya. Caranya satu ya. Ada 2 sih sebenarnya. Nanti aja saya yang keduanya. Kita bisa gunakan di sini tools namanya eyedropper ya. Jadi ini mengcopy paste gambar, mengcopy paste warna sesuai yang kita ambil sampelnya. Misalnya saya ngambil warna ini nih. Maka dia akan mengambil warna ini, benar kan? Terus saya misalnya ambil warna yang biru kayak gini. Biru yang ini, maka dia sama persis. Ketika saya ambil warna seperti ini, ya tinggal diaplikasikan pada objek yang ini ya. Misalnya ini, double klik, skip dulu. Nah ini saya ambil double klik, saya pilih yang warna, saya ambil dulu airdropnya ini ya. Nah sudah dapat kan? Berarti warnanya sudah dapat seperti itu. Jadi arahkan aja warnanya biru ini, aktifkan dulu objeknya ya. Ambil warna biru yang ini, maka dia udah dapat warna sampel sama persis seperti ini ya. Kalau kita lihat kan warna itu ada kodenya ya, seperti ini. Warna kodenya seperti ini. Nah ini, ada hue-nya berapa, red-nya berapa, green-nya berapa ya. Nah kalau kita lihat sebelahnya yang tadi pasti warnanya, gambar warnanya pasti kodenya sama ya. Jadi eyedropper itu fungsinya untuk mengambil sampel warna shape lain ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pada gambar lagi, pada gambar itu gunungnya ini nih tadi kan di depan ya, di depan sini menutupi gambar gunung yang di sini. Maunya saya dia di belakang. Ya, itu ada fasilitas namanya front and back ya. Saya balik lagi ke Adobe Illustrator seperti ini. Nah, untuk menyuruh dia atau meletakkan shape segitiga ini ke belakang, caranya pilih front atau back ya. Caranya seperti ini. Klik kanan objek. Di sini ada namanya arrange. Kemudian pilih dia bring atau bring itu bawa dia. Bawa dia ke back atau ke belakang. Ini juga klik kanan pilih bring to arrange, pilih bring to back. Kalau saya klik kanan pilih bring to front, maka dia akan muncul lagi ke depan. Seperti itu aja ya. Jadi bring to back atau bring to front ya. Makanya saya bilang front and back ya. Kalau send backyard gimana? Dia paling belakang sekali nanti. Kalau ada beberapa kali gambar, nanti saya akan lihatin contohnya ya. Nah, jadi kita udah mempunyai 3, sudah hampir ya, gambar ini udah hampir sama dengan yang kita lihat tadi sampelnya. Kemudian selanjutnya pada gambar saya rapikan dulu. Oke, kita lihat lagi pada gambar apa yang dibutuhkan. Share dulu. Jadi mungkin di sini ada gambar apa nih? Gambar pohon ya. Gambar pohon ini kita akan aplikasikan. Ada 1, 2, 3 lah. 3 pohon ini akan kita aplikasikan ya. Kurang lebih seperti ini ya.
Saya buka lagi aplikasinya. Saya share kembali. Ya, cara membuat pohon itu ya gampang ya. Tadi ada gambar pohon yang bentuknya adalah rounded ya, seperti ini. Ini pertama. Kemudian kita kasih pohon warnanya adalah warna hijau ya, seperti ini. Ini tanpa ada border ya, stroke. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya bagaimana untuk menambahkan pohon apa namanya itu batangnya atau kayunya ya, tinggal nambah aja. Mungkin tadi di sini adalah rectangle, saya lihat ya. Tarik aja ke bawah seperti ini. Kemudian pilih warna yang kalian inginkan. Ya. Anggaplah ini udah mirip, anggap ya. Saya select dulu biar bisa ditarik. Atau saya zoom in biar kelihatan ya. Atau memanfaatkan di keyboard yaitu Ctrl minus atau Ctrl plus, lebih mana yang enak kalian ya. Jadi pada shortcut di keyboard bisa Ctrl minus itu untuk zoom out, Ctrl plus itu untuk zoom in ya. Selanjutnya apa tadi? Ada seperti ini ya, saya lihat. Ya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita rotate ya. Saya rotate lagi. Ya, seperti ini anggaplah ya. Kemudian satu lagi lah mungkin. Ini agak sedikit ramping. Waduh, di sini hujan ya. Kemudian saya tarik dikit. Dah, jangan lupa ini digrupkan ya. Di grup supaya saat ditarik ngikut semua ya. Ya, blok semua, aktifkan, kemudian pilih grup. Pilih grup. Nah, ketika ini ditarik-tarik atau dikecilkan, semua grup akan ikut semua shape-nya. Gitu ya. Ini kita udah menggambarkan satu pohon. Selanjutnya ada pohon yang bentuknya lingkaran. Tadi saya lihat. Nah, pohonnya lingkaran mempunyai dua sisi. Bagaimana cara membelahnya? Ya, gampang ya. Caranya kita minta bantuan persegi seperti ini. Kemudian kita blok dua shape. Udah blok, kita pilih yang minus front. Maka kita dapat sisi yang satu sisi yang sebelah kiri. Selanjutnya saya duplikat ya. Duplikat yang ini menjadi dua bagian. Itu bisa dengan edit, copy, kemudian edit, kemudian paste ya. Atau dengan lebih cepat Ctrl C, Ctrl plus, kemudian di rotate, ya dapat nih. Kemudian pilih warna yang lebih gelap. Seperti ini. Kemudian saya copy paste lagi. Paste lagi ya. Kira-kira udah sampai, udah benar nih ya. Nah, kalau misalnya ini nggak cocok, kita mau pindahin ke belakang ya, pilih klik kanan, pilih arrange, pilih bring to back atau pilih suruh dia ke belakang ya. Kemudian kita butuh pohon ya atau batang seperti ini ya, tinggal ambil aja. Anggaplah ini warnanya adalah warna yang agak gelap lagi seperti ini ya. Udah benar ya, maka kita udah mempunyai dua pohon. Siap. Klik kanan. Sini saya klik kanan, saya akan kirim dia ke back ya. Jangan lupa di grup biar gampang ditariknya. Saya rapikan. Kemudian grup, maka sudah jadi dua pohon. Selanjutnya ya anggaplah dua pohon ya. Kita lihat lagi di gambar. Di gambar ini ada apa nih? Ada rumput ya. Ya ini sebenarnya segitiga di copy paste aja ya. Kalian aja coba sendiri, terlalu ribet ya. Kemudian yang sulit mungkin ini nah ini saya akan melihat menggunakan tadi minus front, yang ini akan kita gambarkan yaitu awan seperti ini ya. Ini adalah unite. Saya akan perlihatkan dulu. Nah, ini dia unite. Unite itu misalnya karena awan adaptasinya berarti seperti ini, ada dua ya. Ada dua awan. Ini tadi ya. Nah, ketika dua awan di unite atau disatukan, ini kan dua shape yang berbeda ya. Ini shape pertama dan shape yang kedua. Tuh, ada dua kan? Ada yang pertama dan ada yang kedua. Bagaimana cara untuk meunite ya? Blok semuanya. Sorry, belum di-share ya. Saya delete dulu. Tadi rupanya belum di-share. Ya, saya buat dua lingkaran untuk mewakili suatu awan tadi ya. Kita lihat. Nah, di sini tapi saya gunakan bukan minus front lagi, tapi adalah unite ya. Kalau kita lihat ini terdiri dari dua shape ya, yaitu lingkaran dua pitches ya atau dua biji ya.
Nah, kita blok dulu objek yang mau di-unite atau disatukan, kemudian pilih pada page finder unite. Maka secara tidak langsung ini sudah satu. Tuh. Loh, apa bedanya sama grup, Pak? Kalau grup itu masih bisa dipecah ya, atau di ungroup, atau diklik. Ini warna ini misalnya berbeda, misalnya warna seperti ini, dia masih bisa dikotak-atik warnanya. Tapi kalau di sini satu warna ini untuk sudah disatukan. Apapun warnanya, maka yang lain pasti ikut. Kelihatan kan? Jadi menyatukan benar-benar dua shape yang berbeda seperti itu. Ini dia, anggaplah warnanya seperti ini. Baik, ini warna yang biru tadi, blue. Oke, ini aja. Nah, yang ini kan masih bisa dikotak-atik ya, atau bisa di ungroup. Jadi satu ini tidak merubah warna ke yang lain ya. Misalnya saya ngasih warna aneh-aneh ini ya, seperti ini, warna pink. Tuh, kelihatan ya, kalau ini satu aja kalian kotak-atik, maka dia akan berubah secara keseluruhan. Oke, kita sudah gunakan unite. Bagaimana cara mendapatkan shape yang setengahnya tadi? Ya, berarti ada minus from di sini. Mungkin pakai yang persegi seperti ini ya. Kemudian ini persegi dikasih lihat warna berbeda biar kalian beda, biar kelihatan bedanya. Ya, kita mempunyai dua shape sekarang. Shape yang ini atau bentuk yang ini, satu lagi shape yang bentuknya ini. Ya. Kemudian untuk mendapatkan ya pilih minus from, maka selisihnya dapat tuh. Ya. Dan bawahnya juga seperti itu. Nih, anggapnya seperti ini. Kemudian blok semuanya dan pilih minus from. Copy, paste, kemudian klik kanan pilih rotate ya. Mana transform pilih yang reflect. Tapi reflectnya adalah yang vertikal. Jadi ngeflip dianya. Udah dapat ya warnanya yang seperti ini. Udah ya, udah kelihatan. Nah, apalagi kita lihat dulu share gambarnya. Kira-kira yang susahnya di mana? Matahari ya, matahari gampang ya. Berarti ada dua ada setengah lingkaran dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya ada kayak apa namanya, shiny-nya itu, sinarnya dari matahari. Oke, saya coba langsung lah ya. Nanti kalian coba sendiri di rumah. Berarti kita mempunyai dua lingkaran seperti ini. Ya, sama ya. Berarti ada dipotong di sini. Oh, sorry, saya belum share ya. Ini dia. Jadi tadi kita ini akan membuat matahari ya, tapi kita gunakan bantuan untuk memotong persegi di sini. Blok semuanya, kemudian pilih patch finder. Sorry, kebanyakan ngebloknya. Ini dia, nah itu dia, pilih patch finder, kemudian cari fill yang warna kuning, ya seperti ini yang ya. Kemudian copy paste, kemudian di rotate, ya seperti ini. Nah, ubah warna yang berbeda. Ingat ya, flat design itu adalah objek-objek yang sederhana ya, pendekatannya lebih kepada penggunaan. Selanjutnya untuk shiny-nya seperti ini ya. Saya zoom dulu, susah banget kecil gambarnya. Control plus, kemudian saya ambil select seperti ini, anggaplah di tengah, copy paste. Jika udah dapat ini, kira-kira udah center, blok, tekan shift, blok lagi sebelah ini, klik ya, kemudian copy paste. Copy pastenya Ctrl Shift V. Ctrl Shift V itu adalah pastenya di posisi yang sama. Ketika sama, maka tinggal putar aja dia. Ctrl copy, Ctrl Shift V. Maka putar lagi. Ctrl Shift V, putar lagi. Gitu. Udah dapat matahari ya. Gampang sekali ya. Gimana lagi susah? Kita lihat share gambar dulu. Saya rasa semuanya dasarnya udah semua ya. Sudah diajarin cara memotong. Ini juga gampang ya, setengah lingkaran, setengah lagi ya. Kemudian ini juga saya rasa nggak ada yang susah-susah ya. Jadi kalian coba praktekkan sendiri hal-hal dasar penggunaan tools di Adobe Illustrator ya. Oke, saya rasa hari ini cukup. Jika ada kendala atau ada pertanyaan silakan kontak WA saya ya. Jadi hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Bye.